Salam teman-teman, jumpa lagi. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan melakukan eksposisi dari satu bagian firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan eksposisi dari Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai dengan 35. Mengawalinya, yuk kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur ada waktu untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh benar-benar kami pahami dalam kekuatan Roh Kudus, kami mengerti dan mampu menghidupinya dalam keseharian. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan ini. Kita akan membaca dulu Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 35. Saya akan bacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan menghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yang melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama akan gali firman Tuhan ini ya. Dalam bacaan leksionari mingguan, Markus pasal ketiga ayat 20 sampai dengan 35, berpaut pada beberapa bacaan lain dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 dan juga Mazmur 130. Kita akan membahas soal dosa yang tidak dapat diampuni. Saat saya menyusun bahan ini, sedang ramai di media sosial soal All Eye on Rafa. Jadi ini adalah sebuah seruan, gerakan untuk menunjukkan kepedulian terhadap peristiwa yang menyedihkan sekali karena serangan pasukan Israel kepada kamp pengungsian di Rafah, dan ini menunjukkan orang-orang ingin menunjukkan empati, tapi juga ingin mengajak ada sebuah perubahan, ada sebuah gerakan untuk membuat peperangan ini segera damai. Hashtag All Eyes on Rafah ini booming di banyak tempat. Tapi pada selang beberapa hari di Indonesia, lalu muncul penggantinya atau tertutup dengan satu hashtag lainnya, itu All Eyes on Papua. Inilah sebuah perjuangan dari suku di Papua yang berjuang untuk melawan perusahaan sawit yang akan merambah hutan mereka, sedangkan mereka sangat bergantung dengan kehidupan dari hutan itu. Kedua hashtag ini, All Eyes on Rafah atau All Eyes on Papua, menunjukkan ada situasi yang terjadi dan perlu diresponi, dan ada sebuah seruan untuk melakukan sesuatu, untuk mengadakan perubahan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sedang membahas Markus pasalnya yang ketiga ini. Kalau saja penulis Injil Markus tinggal atau hidup pada zaman ini, pada hari-hari ini, mungkin dia juga akan bikin hashtag yang serupa. All eyes on earth, all eyes on human. Kenapa? Karena ia
mau mengangkat sebuah situasi di dunia yang penuh dengan dosa, dan ada pihak yang rindu untuk memulihkan. Kalau saudara melihat seluruh bagian Injil Markus ini, terutama di ayatnya yang pertama ketika penulis Injil Markus membuka Injilnya, ia menjelaskan soal Yohanes lalu masuk dalam pelayanan Tuhan Yesus. Diawali dengan perkataan ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap. Jadi, apa yang diberitakan Yohanes tentang persiapkan jalan untuk menyambut Mesias sudah genap. Sudah genap kenapa? Karena Yesus Kristus sudah datang. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia memberitakan begini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata bertobatlah menunjukkan ada situasi dunia yang penuh dengan dosa, ada situasi yang perlu diperbaiki, ada situasi yang nggak mestinya itu terjadi, dan ada seruan untuk percayalah kepada Injil. Jadi ini undangan untuk bertobat dan untuk percaya kepada Injil. Maka kalau kita susur Injil Markus, saudara akan menemukan pasca dari kata-kata Yesus ini, mulailah Yesus melakukan pelayanannya. Dia memanggil para murid-muridnya dan melakukan satu pelayanan. Pelayanannya diawali dari tempat ibadah. Di rumah ibadat dia mengajar dan semua orang menjadi kagum. Wow, dia mengajar dengan bagikan seorang yang berkuasa. Jadi ajarannya itu punya kuasa dibandingkan dengan para pengajar-pengajar Yahudi yang lainnya. Kenapa? Karena dia Allah sendiri. Tapi pada peristiwa itu juga ada satu momen yang hebat, yaitu ketika ada orang kerasukan setan di rumah ibadat itu dan dia menghardiknya. Keluarlah. Markus pasal yang pertama ayat 21-28 menunjukkan soal itu. Jadi pada awal pelayanan Yesus diperkenalkan oleh penulis Injil Markus sebagai sosok yang berkuasa. Bahkan sekalipun di tempat ibadah yang seharusnya ada kuasa Tuhan di sana, justru dia yang berkuasa. Dan setan pun tersingkirkan. Lalu lanjut dengan sebuah proses penyembuhan. Dia datang ke rumah ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Dia berkunjung ke rumah untuk sebuah sakit yang biasa saja, sakit demam. Tapi juga bukan hanya sakit biasa, dia juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan pada saat itu, pada masa itu, orang-orang sakit kusta biasanya ada di luar kota, disingkirkan. Jadi baik di rumah atau di tempat pengasingan, baik sakit yang sederhana atau sakit yang biasa, tapi juga sakit yang kompleks yang menahun, Tuhan berkuasa. Dia memulihkan itu. Makanya penutup dari bagian ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang yang sakit pada saat itu yang dibawa kepadanya, ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias. Ia menanggung segala penyakit kita dan memulihkan segala derita kita. Dan itu menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa atas segala sakit penyakit. Lalu dia merangkainya dengan satu peristiwa di mana ada seorang lumpuh diusung oleh 4 orang dan diturunkan, dan dengan perkataannya dia sembuh dan mengatakan dosamu sudah diampuni. Dalam peristiwa ini sebenarnya penulis Injil Markus mau mengatakan bukan hanya ia berkuasa atas seluruh rumah ibadahmu, ia berkuasa atas seluruh setan, ia berkuasa atas segala derita dan penyakit yang bisa disingkirkannya, tapi juga dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Semua peristiwa itu dirangkai oleh penulis Injil Markus untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya untuk memulihkan dunia. Maka kalau kita melihat awal bacaan kita di ayat 20, Yesus pulang ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun. Ada orang banyak yang memang membutuhkan kesembuhan, pembebasan dari belenggu setan, pembebasan dari penyakit, pembebasan dari segala belenggu-belenggu yang membuat mereka tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Dan Yesus datang, dan banyak orang rindu untuk dipulihkan. Tapi teks kita mengatakan sebenarnya dia mau pulang. Yesus pulang ke sebuah rumah. Mungkin ini adalah waktu untuk dia beristirahat. Tapi saking banyaknya orang pada saat itu yang rindu dipulihkan, ayat 20 bagian akhir mengatakan, makan pun mereka tidak dapat. Saudara, menunjukkan bahwa walaupun dengan fisik yang letih, mungkin ini waktunya dia punya me time, tapi sungguh-sungguh totalitas Tuhan Yesus mengasihi umatnya itu terlihat sekali. Dia tidak berhenti, justru dia melakukannya. Ini terlihat sekali dalam teks kita. Ya. Saudara-saudara, saya punya istri Vika,
sangat mengasihi anjing-anjing yang dia rawat. Dan ini menunjukkan kasihnya luar biasa. Saya meyakini juga bahwa Tuhan itu mengasihi kita ini yang mungkin di mata Tuhan nggak layak kita ini. Tuhan ya begitu luar biasa suci, tapi kita masih dikasih Tuhan. Jadi bicara dosa yang tidak dapat diampuni, harus kita awali bahwa sesungguhnya Tuhan itu telah datang ke dalam dunia. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Karyanya itu nyata buat kita. Saudara dan saya ada di tempat ini, ada di mana-mana tempat, karena Tuhan mengasihi saudara. Dan itu adalah karya Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya pada saudara. Maka ada sikap yang harusnya kita tunjukkan untuk meresponi kasih Tuhan itu. Bagaimana dengan sikap orang-orang pada saat itu? Mari kita melihat ayat 21, saudara. Di ayat 21 bacaan kita disebutkan, waktu keluarga yang mendengar hal itu, maksudnya Tuhan Yesus yang tetap melayani banyak orang yang ada di rumah itu dan sehingga dia nggak sempat makan, lalu mereka datang untuk mengambil dia karena mereka berpikir dia sudah tidak waras lagi. Totalitas pelayanan Tuhan Yesus lalu dipandang sebagai pribadi yang nggak waras lagi. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus membuat banyak orang yang nggak waras menjadi waras. Tapi orang-orang terdekatnya, keluarga yang memandang Yesus tidak waras lagi. Ditambah lagi, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan ada satu kata lain lagi. Dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Terus kalau kita melihat bagian akhir dari ayat 22, mengusir setan, menunjukkan para ahli Taurat, mengakui situasi supranatural yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mengusir setan. Jadi keberhasilan Tuhan Yesus mengusir setan itu sangat diakui oleh ahli Taurat. Keberhasilan Tuhan Yesus memulihkan orang-orang yang sedang sakit, yang kusta, yang lumpuh, yang mereka lihat sendiri dan ada kepulihan itu. Jadi ada sebuah pengakuan. Tapi mereka menolaknya itu dilakukan dalam kapasitas Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dia mengatakan ia kerasukan Beelzebul, yaitu pemimpin setan. Apa yang dilakukan keluarga dan juga ahli-ahli Taurat ini menunjukkan penolakan akan Tuhan yang dilakukan oleh mereka. Dan penolakan inilah yang sebenarnya sangat-sangat buruk. Maka Tuhan Yesus meresponnya pada ayat 28 begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu semua dosa dan hujat anak manusia akan dapat diampuni. Semua dosa apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia datang untuk memberikan pengampunannya. Apapun dosa kita, ia akan ampuni. Tapi ada satu hal, satu dosa yang tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus. Tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini meresponi para ahli Taurat yang mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, kita akan bahas bagian ini. Kenapa Tuhan Yesus di satu sisi dia mengatakan bahwa semua dosa bisa diampuni, tapi yang ini menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Perjanjian Lama menghujat Allah, menghujat Tuhan akan berkonsekuensi mereka akan dihukum mati dengan dilontari batu oleh seluruh jemaat. Dan ini terjadi pada banyak orang pada saat itu. Sehingga orang-orang Ibrani itu, orang-orang Israel, sangat menjunjung tinggi nama Tuhan. Dia hati-hati sekali untuk mengatakan Tuhan. Dalam tulisan Ibrani, Tuhan itu ditulis dengan YHWH, tapi mereka nggak berani untuk mengatakan itu dengan utuh begitu, sehingga mereka punya nama sebutan yang lain, ya. Namanya adalah Adonai begitu, Elohim. Jadi misalnya nama saya Hendra, tapi karena hormatnya mereka, maka mereka paling maksimal dia akan menyebutnya HENDRA gitu ya. Nggak berani mereka menyebut Hendra, tapi HENDRA. Dan untuk membuat mereka aman karena potensi untuk berkata salah ketika menyebut nama HNNDRA itu, lalu mereka menyebutnya dengan Pahe misalnya begitu ya. Sama seperti orang-orang Yahudi, mereka sangat menghormati. Kenapa? Karena bersalah menghujat nama Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan, itu hukumannya luar biasa. Dan ini yang membuat
Tuhan Yesus rasanya penting untuk meresponi orang-orang ini yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan, padahal banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Maka mereka nggak mengakui, dan itulah menghujat Tuhan. Menghujat, artinya tidak menghormati, menolak, menyangkal apa yang sesungguhnya mereka sudah lihat sendiri. Bapak dan Ibu, bagaimana orang bisa diselamatkan jika hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan, sedangkan orang ini tidak mengaku Yesus adalah Tuhan? Lalu bagaimana ia bisa diselamatkan? Maka menjadi penting perkataan Rasul Paulus dalam Roma pasal yang 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Penting untuk kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi juga percaya dalam hati kita. Karena hati menjadi pusat dari sebuah tindak kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Istri saya, Vika, suka ke lansia, mendampingi di ibadah persekutuan maupun juga di PA. Karena ia sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian hidup para opa dan oma. Opa dan oma nggak lagi fit, tubuhnya rentang, mungkin banyak keterbatasan fisik, mungkin juga situasi kehidupannya makin sepi karena anak-anak sudah nggak ada ya, udah punya rumah tangga sendiri, semakin sendiri. Tapi mereka selalu kalau bercerita tentang kebaikan Tuhan itu luar biasa sekali. Luar biasanya kenapa mereka sudah mengalami banyak hal. Pengalaman kehidupan yang membuat mereka melihat bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Perjalanan yang panjang dalam hidupnya membuat mereka nggak bisa memungkiri bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Mereka mengaku dengan mulutnya dan juga percaya dengan hatinya. Sehingga mereka sungguh-sungguh mau bersaksi tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Ini luar biasa, saudara. Maka ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita melihat, orang-orang ahli Taurat itu melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi lalu menolaknya sebagai Allah, itu adalah sebuah penghujatan pada Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tapi kita menghujat Dia, menghujat Roh Kudus yang sudah terus bersuara, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah sendiri, maka sesungguhnya kita nggak punya kesempatan untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin kita diselamatkan? Karena Sang Juru Selamat sendiri kita tidak akui. Saudara, jadi kalau ngomongin soal dosa yang tidak dapat diampuni, kita harus lihat bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh sudah datang. Yesus adalah Tuhan. Dan kita perlu mengakuinya. Maka pribadi yang tidak mengakuinya, ia ada dalam dosa kekal. Kenapa? Karena tak mungkin dia diselamatkan. Karena dia tidak mengakui Sang Juru Selamat. Ngomong-ngomong soal pengakuan terhadap Juru Selamat, mungkin kita terbersit dalam pikiran, oh berarti orang-orang yang non-Kristen. Apakah kita semua juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Juru Selamat? Jangan-jangan kita juga termasuk dalam orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Kita bahas ya yang berikutnya. Mari kita lihat ayat 31. Di ayat 31 disebutkan gini. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh untuk memanggil dia. Ayat 31 menunjukkan ada situasi yang sangat kental mau digambarkan penulis Markus. Bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus adalah orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus. Tapi menariknya, ketika Tuhan Yesus melayani pada saat itu, disebutkan mereka berdiri di luar. Ini orang-orang terdekat, tapi berdiri di luar. Jadi mereka tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Dia harusnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berdiri di luar. Bahkan ayat 32 disebutkan. Mereka mencari Yesus. Orang-orang yang sebenarnya dekat, tapi justru di luar dan mencari Yesus. Ini situasi yang mungkin juga menggambarkan banyak orang Kristen yang sebenarnya dia ada orang Kristen, tapi ia berdiri di luar, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan masih terus mencari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah mencarinya, mendekat pada dirinya, tapi dia tidak memberi diri untuk dijamah oleh Tuhan. Saudara, ayat 34, Yesus menjawabnya. Dia melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya.
Artinya orang-orang yang dekat dengan dia. Lalu dia berkata begini, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Ini bukan sebuah penolakan terhadap ibu sebagai orang tua Yesus. Bukan sebuah penolakan Yesus terhadap keluarga-keluarganya atau saudara-saudaranya ini. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di sekelilingku, orang-orang yang dekat, saudara-saudara yang mungkin ke gereja, saudara, jangan-jangan kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita menghujat roh. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya mau ajak kita untuk melihat, apakah kita sungguh-sungguh hidup benar-benar melakukan kehendak Allah? Atau kita sibuk dengan diri kita sendiri? Kita nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan sekalipun ada di gereja. Sekalipun mungkin kita beribadah. Kita datang ke gereja, tapi punya bayangan bahwa ke gereja ini untuk diri saya. Karena saya punya kepentingan untuk sesuatu yang saya harapkan. Dan bukan untuk bersyukur, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal. Kita terus berpikir banyak hal tentang yang nanti. Saya mau ujian, saya mau menghadapi skripsi, saya mau menempuh satu bisnis yang besar. Itu tentang nanti. Dan kita nggak mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan hari-hari ini. Sehingga ketika kita datang ke gereja harusnya kan adalah sebuah ungkapan syukur atas semua yang sudah Tuhan lakukan. Saudara, jangan-jangan kita juga nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia hamba kita. Dalam doa, dalam banyak sikap hidup kita. Saudara, itu adalah kerjaan iblis. Dalam kisah di Kejadian pasal yang ketiga, kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa ini, bacaan kita ditutup dengan Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Jadi ada sebuah permusuhan iblis dan manusia yang terus-menerus. Jadi ini bukan konotasi bahwa pantesannya sekarang ular sering matok kita gitu, kita sering benci sama ular, bukan. Tapi dan sebuah gambaran di mana iblis terus berupaya untuk menjatuhkan manusia, untuk terus menggodanya, untuk terus membuat dirinya memberontak terhadap Tuhan. Untuk terus-menerus dia tidak pernah berhenti bekerja. Dan pada saat yang sama, kita terus berusaha untuk menjauhkan godaan itu dan menang, dan mau terus berpaut kepada Tuhan dan tidak memberontak. Saudara, itu berat sekali. Tapi dalam bacaan kita disebutkan hadirnya Tuhan itu seperti seorang yang mau merampas harta benda dari seorang yang kuat. Dia mengikat orang yang kuat itu, yaitu iblis itu. Dia mengikat seluruh apa yang dikerjakan iblis dan godanya itu dipatahkan dengan kayu salib. Dia menunjukkan, aku berkuasa. Seperti dia mengusir setan di rumah ibadat, menyembuhkan sakit kusta, memulihkan orang yang lumpuh. Dia juga mematahkan semua belenggu kebergantungan kita pada dosa-dosa kita. Saudara, kalau kita yakin Tuhan adalah Allah yang telah menebus kita, dia mengikat seluruh iblis. Dan mungkin kita masih merasakan ada banyak sekali goda-goda iblis. Untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, ia adalah Tuhan di negeri ini bukanlah hal yang gampang. Kita mungkin takut di tengah pekerjaan kita mengakui saya Kristen. Kita gelisah kalau rekan bisnis kita, orang yang mau kita prospek ini akan mundur karena ketika mereka tahu kita Kristen. Atau kita gelisah. Ada kehidupan yang begitu berat menimpa kita dan kita nggak tahu masa depan anak-anak kita gimana. Mungkin itu adalah goda iblis yang patut kita tahu, ingat bahwa Tuhan sudah mengikat. Dia terus menggoda, tapi dia tidak akan membunuh jiwa. Saya ingat kakak saya itu punya anjing. Apa itu namanya? Kayak wah, anjing ini serem sekali ya. Tapi dia diikat. Walaupun diikat masih ngonggong-ngonggong. Wah, kayaknya mau nyerang terus ya. Tapi saya tahu dia sudah diikat. Jadi tenang aja. Dia mau gonggong bagaimanapun, walaupun kayaknya takut juga ketika dia gonggong begitu ya. Tapi saya tahu dia sudah diikat. Saudara yang hari ini sedang gelisah tentang hidupmu, tentang berat bebanmu. Mungkin iblis sedang menggonggong-gonggong ya. Nyerah aja lah.
Udahlah, ngapain terus bertahan? Udahlah, akhiri aja hidupmu. Udahlah, berhenti aja. Ambil jalan pintas. Udahlah, nggak usah lagi berpaut pada Tuhan. Saudara, godaan itu terus ada. Tapi Tuhan telah mengikatnya. Bebanmu tak akan membunuh engkau. Berat situasi masa depanmu tidak akan mengalihkan cintanya Tuhan padamu. Dan Tuhan terus berkarya bersamamu dan mengakuinya, menunjukkan bahwa engkau mau terus bertahan sekalipun ini begitu berat. Karena Tuhan adalah Allah yang telah menunjukkan kasih pada kita. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika Yesus yang adalah Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tapi kita nggak percaya. Kita menghujatnya. Kita menolaknya. Menolak suara Roh Kudus. Padahal Dia adalah Tuhan. Maka menjadi penting untuk menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Juru Selamat dengan berani hidup dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi umat. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami melakukan eksposisi ini. Biar ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan mampu hidupi. Di tengah banyak godaan zaman, godaan iblis di tengah zaman. Tapi kami tahu Tuhan telah mengikat membelenggu iblis. Dan Ia tidak akan membinasakan kami. Karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih untuk karya ajaib-Mu Tuhan. Dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan eksposisi lainnya. Tuhan berkati.